Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan izinkan kepada kita boleh kembali belajar online bersama Teacher Evelyn. Hari ini pembelajaran kita tematik kelas 3 SD, tema yang kedua, subtema 1 pembelajaran yang keempat, menyayangi tumbuhan dan hewan. Topik kita kali ini adalah menceritakan tokoh dan sifat tokoh sesuai cerita dongeng dan menceritakan pengalaman meminta maaf. Persiapkan segala sesuatunya, kita akan berdoa. Dipimpin oleh teman kita Erika. Ayo nak. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. Now we want to study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Amen. Thank you, Erika. So now let's check the students who have done our quiz correctly. Check it out. Hari ini diharapkan dari kamu adalah menceritakan tokoh dan sifat tokoh sesuai cerita, kemudian menceritakan pengalaman meminta maaf, dan yang ketiga adalah melakukan kombinasi gerakan memutar dan meliukkan badan. Anak-anak, masih ingatkah kamu unsur-unsur dalam cerita dongeng? Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas apa saja kah itu? Ada tema, latar, tokoh, penokohan, dan pesan moral. Tema adalah menceritakan tentang hal apa yang diceritakan pada dongeng. Latar adalah tempat kejadian, tokoh adalah siapa saja yang berperan dalam cerita. Penokohan artinya sifat-sifat tokoh dalam cerita. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang pemaaf, ada yang sombong, contohnya seperti itu. Dan pesan moral adalah nasihat yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Hari ini kita akan belajar mengenai tokoh dan penokohan pada cerita dongeng. Dan cara untuk mengetahui penokohan atau sifat tokoh harus dibuktikan dari percakapan atau isi cerita tersebut. Langsung saja ya. Everybody, let's open your thematic book, page 18. Semuanya membuka buku tematik halaman 18. Ada di sana cerita mengenai kaktus yang suka menolong. Teacher bacakan untuk kamu ya. Pada suatu hari di hutan yang rindang, tumbuhlah beraneka ragam pohon dan tanaman. Ada pohon pinus, bunga matahari, kaktus, dan bunga mawar. Bunga mawar tumbuh mekar dan indah. Ia terlihat tampak paling cantik di antara keempat pohon-pohon itu. Hal itu membuat teman-teman membicarakannya. Pinus, bunga mawar, kamu tampak indah dan cantik sekali. Aku harap aku juga dapat memiliki keindahan sepertimu. Bunga mawar, tidak ada yang dapat mengalahkan keindahanku di hutan ini. Bunga matahari, kamu tidak boleh berkata seperti itu, Mawar. Di hutan ini ada banyak tanaman yang indah. Kau hanya salah satu dari mereka. Bunga mawar, ucapanmu salah. Tidak ada yang menandingi keindahanku. Semua tanaman di sini menatapku penuh kekaguman. Bunga matahari hanya menggeleng-gelengkan kepala saat mendengar jawaban dari bunga mawar.
Ia berharap semoga bunga mawar dapat mengubah sikapnya. Tak lama, perhatian bunga mawar tertuju pada kaktus yang juga berada di sekitar mereka. Bunga mawar, lihatlah tanaman itu, penuh duri dan tampak menyeramkan. Pinus, mengapa kamu berkata seperti itu, Mawar? Bukankah kamu juga memiliki duri yang tajam? Bunga mawar, kamu benar, Pinus. Namun kamu tidak dapat membandingkan duriku yang indah dengan duri kaktus itu. Kaktus tidak marah mendengar bunga mawar mengejeknya. Tak lama musim kemarau telah tiba. Semua penghuni tampak layu dan kehausan. Suatu hari bunga mawar melihat seekor burung pipit sedang menempelkan paruhnya ke batang kaktus dan terbang menjauh. Melihat hal itu, bunga mawar bertanya kepada Pinus, "Hei Pinus, mengapa burung-burung pipit itu tampak segar? Apa yang mereka lakukan pada kaktus?" Pinus, tentu saja mereka segar karena telah mendapat air dari batang kaktus. Bunga mawar, memangnya kaktus memiliki air? Pinus, tentu saja ia menyimpan banyak air. Kamu juga dapat minum air dari kaktus. Mintalah bantuan dari burung pipit agar membawakan air untukmu. Sebelumnya, kamu harus meminta izin kepada kaktus. Bunga mawar malu meminta air dari kaktus karena ia telah mengejek kaktus. Kan tetapi, jika ia tidak meminta air, bunga mawar akan mati karena layu. Akhirnya, bunga mawar memberanikan diri untuk meminta bantuan kaktus. Bunga mawar, "Kaktus, maafkan aku sudah mengejekmu. Kini aku hampir mati karena layu. Maukah kamu menolongku untuk memberikan air agar aku tidak mati?" Kaktus, tentu saja Mawar. Burung pipit ini akan menolongmu untuk menyiram ke seluruh tubuhmu agar kamu menjadi cantik dan segar lagi. Bunga mawar sangat berterima kasih atas kebaikan hati kaktus. Sejak saat itu mereka berteman baik. Kehidupan di hutan tidak ada lagi perselisihan. Nah, demikian ceritanya anak-anak di rumah. Ada banyak pesan moral ya yang bisa kita pelajari dari cerita dongeng kali ini. Sekarang teacher mau tanya, siapa saja tokoh dalam cerita? Bagaimana sifat para tokoh? Ayo kita diskusikan sama-sama ya anak-anak lu. Nah, yang pertama, nama tokoh. Kalau di sini teacher Evelyn menuliskan ada Pinus, bunga mawar, bunga matahari, kaktus. Dan kemudian bagaimana sifat tokoh? Kalau menurut teacher Evelyn, Pinus itu baik hati ya dan pintar. Karena dia menasihati bunga mawar. Bukti percakapannya di mana? Kamu nanti buktikan. Di bagian mana? Kamu tuliskan ya. Bunga mawar, bagaimana sifat bunga mawar? Sombong, merasa dirinya paling cantik. Bunga mawar mengatakan, tidak ada yang dapat mengalahkan keindahanku di hutan ini. Itu adalah ucapan yang mengandung kesombongan. Kemudian, bagaimana bunga matahari? Baik hati, berteman kepada semua ya. Bagaimana dengan kaktus? Menurut teacher Evelyn, kaktus ini adalah baik hati dan pemaaf. Walaupun bunga mawar mengejeknya, tapi kaktus tidak marah. Bahkan kaktus ini memberi maaf ketika bunga mawar minta maaf. Kamu boleh buktikan percakapannya ketika kaktus mengatakan, tentu saja mawar, burung pipit ini akan menolongmu untuk menyiram ke seluruh tubuhmu agar kamu menjadi cantik dan segar lagi. Nah, seperti itu arti bukti percakapan. Pernahkah kamu melakukan kesalahan pada orang lain? Coba, pernah nggak? Pernah ya. Teacher Evelyn juga sering melakukan kesalahan pada orang lain. Apa yang kamu lakukan setelah menyadari bahwa kamu telah melakukan kesalahan? Coba jawab anak-anak di rumah. Ketika kamu sudah tahu bahwa kamu salah, misalnya salah kepada papa, mama, adik, kakak, atau teman, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu tahu bahwa kamu itu salah? Seperti yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita hidup saling membutuhkan. Kamu membutuhkan orang tuamu, membutuhkan teman, abang, dan adik. Kadang kita juga berbuat salah kepada orang lain loh anak-anak. Walaupun perbuatan itu tidak disengaja, tetapi orang lain mungkin merasa kerugian. Oleh karena itu, anak-anak di rumah, kita perlu minta maaf.
walaupun perbuatan kesalahan yang kita lakukan disengaja atau tidak. Ingat ya, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf. Nah, anak-anak di rumah, meminta maaf memerlukan keberanian loh dan kebesaran hati. Pada dasarnya kita itu susah minta maaf. Mau anak-anak, mau orang tua, susah minta maaf. Maka untuk meminta maaf memerlukan keberanian dan kebesaran hati. Kita sebaiknya mengakui bahwa kita berbuat kesalahan terlebih dahulu. Setelah itu, ucapkan maaf. Jangan pernah merasa malu untuk minta maaf. Walaupun kamu salah kepada adikmu, minta maaf ke adik, nggak apa-apa. Kalaupun orang tuamu yang salah kepada anaknya, orang tua juga harus minta maaf kepada anak. Jika kita berani meminta maaf, orang lain akan menghargai kita loh. Orang yang mau mengakui kesalahannya dan mau meminta maaf adalah orang yang hebat. Teacher percaya anak-anak Luke 3 adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak yang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Oke, janji ya. Teacher Evelyn berharap kita bukan hanya sekedar belajar mengenai keberanian untuk minta maaf, tapi kita harus melakukannya. Ingat ya pesan teacher, kalau kamu salah, kamu minta maaf. Oke? Saat meminta maaf, lakukan dengan hati tulus. Jika seseorang minta maaf kepada kita, maafkanlah dengan ikhlas. Nah, tadi kita kan sudah minta maaf ke orang lain apabila kita melakukan salah. Nah, bagaimana jika orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, maka mereka minta maaf kepada kita. Nah, jika seseorang minta maaf, kita harus memaafkannya dengan ikhlas, dengan tulus. Kalian juga harus berjanji untuk menghindari melakukan kesalahan yang sama. Sekarang, ayo ceritakan pengalamanmu saat meminta maaf pada halaman 21. Kamu tuliskan di sana ya. Kemudian, kamu kerjakan ayo berlatih halaman 23. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak di rumah. Selamat belajar, jaga kesehatan, tetap rajin dan semangat belajar. Ingat, kalau kamu melakukan kesalahan, minta maaflah dengan tulus. God bless you and family. Bye-bye.